Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa kharatul mu'azzam al-mukarram Guru Agung Barsabana Sayyidi Syekh Muhammad Sahib al-Wafat Tajil Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian di samping kalimat thayyibah itu mampu membersihkan ragam aneka syirik juga untuk melepaskan kemelekatan, kalimat thayyibah itu juga berfungsi untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan atau mensucikan diri kita, nafsu kita, batin kita dari sifat-sifat jelek dan sifat-sifat kehewanan. Uragung Palsa Ba'anom mencatat di dalam kitab Miftahus Sadr, wa hadhil kalimah at-thayyibah tuzakkin nufus anir radha'il was-sifatil hayawaniyah. Kalimat thayyibah itu pun mampu untuk membersihkan nafsu kita, diri kita dari sifat-sifat jelek dan sifat-sifat kehewanan. Jadi Bapak Ibu, tema besar kita kali ini adalah tazkiyatun nafas, pensucian batin, pemurnian jiwa. Nah ini kan sudah kita sentuh sedikit ya Bapak Ibu di awal mukadimah sebelumnya. Tabaruk kitab Miftahus Sadr ini yaitu di episode 5, 6, dan 7 dan juga di video saya yang lain. Hanya saja dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan akar-akar ailan atau penyebab utama hadirnya sifat-sifat jelek itu di dalam kehidupan kita yang sekarang. Kan jelas di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jada'a'a." Tidaklah setiap anak itu dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, sehingga kedua orang tuanya yang menyahudikan, menasranikan, dan atau memajusikannya. Hal ini sebagaimana seekor hewan dilahirkan sehat tanpa cacat. Maka apakah kalian akan mendapati pada hewan itu juga dalam keadaan sehat tanpa cacat? Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita terlahir dalam keadaan suci, artinya kita tidak membawa sifat-sifat jelek. Hati kita tidak menyimpan memori negatif apapun. Tidak ada kemarahan terpendam waktu kita lahir itu, kecewaan terpendam, kesedihan terpendam. Wah itu lahir bawa sial, membawa petaka. Tidak ada konsep Islam yang seperti itu. Kita tidak membawa dosa warisan. Semua kita terlahir dalam keadaan suci. Hanya saja dalam hadis tadi, ketika kita terlahir ke dunia ini, maka dimulai proses pendidikan, pembinaan, dan pendewasaan diri kita. Dan hal ini tentu saja seringkali dilakukan oleh orang terdekat kita, yaitu kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita itu berperan besar bagi pendidikan, pembinaan, dan pendewasaan kita. Maka tentu saja bila pendidikan yang diberikan itu bagus juga pertumbuhan anaknya. Bila terjadi kesalahan di dalam pendidikan oleh orang tuanya, maka tentu saja akan bisa berdampak buruk pada jiwa anaknya. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, bagi kita semua sebagai orang tua, coba perhatikan anak kita, bagaimana sifat-sifatnya. Apakah dia memiliki sifat yang baik atau yang jelek? Maka Bapak Ibu, bila kita perhatikan hadis baginda Nabi Muhammad SAW tadi, sifat apapun yang dimiliki oleh anak itu merupakan ciptaan, bentukan dari orang tuanya sendiri. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang usia golden age. Nah, ini sangat penting kita ketahui. Karena sering terjadi kesalahan pendidikan di usia golden age ini. Usia golden age itu merupakan usia yang paling penting di dalam kehidupan kita. Berapa usia kita? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Maka usia golden age itu adalah yang terpenting. Karena usia golden age ini menurut para ahli akan terbawa sampai dewasa. Bahkan sampai kematian. Jadi apa yang dialami oleh seorang dewasa itu bisa jadi karena dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tertanam di usia golden age ini. Jadi usia golden age ini sebetulnya terisyaratkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Muru sibyanakum bis-salati li 7 sinin, wadribuhum 'alaiha li 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Pukul dia di usia 10 tahun dan juga pisahkan dia dari tempat tidur di usia 10 tahun itu. Jadi di sini ada 7 tahun, ada 10 tahun. 7 tahun itu perintah dari orang tua kepada anak-anaknya untuk salat. Hukuman, pukulan
itu ketika usianya 10 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana Golden Age? Golden Age itu adalah usia sebelum 7 tahun. Artinya di usia 6 tahun. Jadi sejak lahir sampai usia itu selesai sempurna 6 tahun. Inilah usia Golden Age itu, usia emas. Jadi tidak ada pengajaran, tidak ada perintah, apalagi pukulan di usia anak hingga mencapai sempurna 6 tahun. Nanti masuk 7 tahun baru ada perintah, baru ada pengajaran. Pukulan belum ada. Pukulan, hukuman baru ada ketika usianya 10 tahun. Nah, ini konsep pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ditanya bagaimana sih konsep pendidikan sufistik itu, bagaimana sih konsep pendidikan Islam? Nah, ini jawabannya. Pengajaran itu dimulai di usia 7 tahun. Hukuman dimulai di usia 10 tahun. Lalu bagaimana Golden Age? Golden Age, usia emas, merupakan usia yang penuh dengan kasih sayang Allah. Usia bagi anak untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengeksplorasi, untuk mengaktifkan seluruh potensi yang Allah titipkan di dalam dirinya, matanya, pendengarannya, otaknya, emosinya, dan lain sebagainya. Jadi sang anak dibiarkan berkembang secara instingtif, secara naluriah, sesuai dengan kehendak penciptaan. Lalu bagaimana peran orang tua? Peran orang tua adalah mengontrolnya, mengawasinya. Ya, kalau anak kita itu misalnya sedang berjalan, lalu dia belok ke kiri mau masuk kolam, ya udah kita arahkan dia, kita kontrol dia, kita awasi dia. Hanya sebatas itu, tidak ada jangan belok kiri atau jangan ke situ. Jadi belum ada perintah. Kita hanya, ya kalau anak itu mau masuk kolam, kita kembalikan kepada jalan yang lurus. Jadi orang tua fungsinya itu sebagai controller, sebagai pengawas, pemerhati, hanya memperhatikan, hanya mengawasi. Sementara secara mandiri anak itu akan berkembang di bawah Rahman dan Rahim Allah, di bawah kasih sayang Allah. Nah, kadang kan kita tidak mengerti sampai ke sini ya Bapak Ibu. Tidak sedikit loh orang tua di usia Golden Age itu dia melakukan perintah-perintah kepada anaknya itu. Bahkan tidak hanya itu, memarahinya, bahkan memukulnya. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu sekalian, ya, sangat berbahaya karena di usia Golden Age itu perkembangan anak itu luar biasa pesatnya. Makanya ketika dia mendapatkan kemarahan, akan dengan sangat kuat dia menyimpan kemarahan itu di batin bawah sadarnya. Untuk menguatkan pengertian kita, mari kita memahami dari 2 ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di hati mereka itu awalnya hanya satu penyakit, lalu satu penyakit ini bertambah sehingga akhirnya sang anak itu pun mendapat azabun alim, yaitu kehidupan yang susah, bima kanu yakdzibun, karena dikendalikan oleh memori kemarahan di dalam hatinya itu, karena dikendalikan oleh penyakit-penyakit di hatinya itu. Bahkan ditegaskan lagi dalam surah At-Taubah ayat 125, wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadashum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awalnya satu penyakit, lalu bertambah-tambah penyakit hati itu. Bila tidak disikapi, tidak dibersihkan penyakit-penyakit hati itu, tidak disembuhkan, maka berpotensi mati dalam keadaan penuh keingkaran, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu awalnya suci, batinnya tidak menyimpan memori negatif, tapi kemudian kedua orang tuanya menekannya, memaksakannya, memarahinya, maka akibatnya sang anak itu tidak lagi suci batinnya karena kemarahan-kemarahan itu, paksaan-paksaan itu, karena tekanan-tekanannya itu. Karena sekarang batinnya sudah dipenuhi oleh memori negatif kemarahan, memori negatif tekanan-tekanan itu. Nah, karena hati itu adalah magnet, kalau di dalam hati sudah menyimpan satu kemarahan, maka hati yang penuh kemarahan ini akan menarik kemarahan dari luar sana. Maka nanti orang tuanya atau siapa yang lain, ya, maka sang anak itu akan dimarah kembali. Makin kuat memori negatif di batinnya, makin kuat juga energi magnet di hatinya itu. Maka semakin menarik banyak kemarahan, maka akhirnya bertambah-tambahlah kemarahan di hatinya itu. 10, 20, 100, 200. Nah, bila hal ini tidak disikapi dengan segera, maka akhirnya nanti hati sang anak itu pun akan dipenuhi oleh memori-memori kemarahan terpendam, sehingga mungkin saja dia mati dalam keadaan kufur dan ingkar kepada Allah. Bapak Ibu, memang tidak dipungkiri ya, kadang kita sebagai orang tua punya ambisi tersendiri pada anak kita. Kita ingin dia tumbuh sesuai dengan keinginan kita dengan segera. Maka kita pun kadang mengambil start terlalu cepat untuk mendidik anak kita. Kita mengajar anak kita itu.
Seperti kita mengajar orang dewasa, bahkan kadang kita memaksanya, menekannya, memarahinya, bahkan menggertaknya, menghardiknya, bahkan kadang memukulnya. Padahal usia anak itu masih di usia golden age. Ya mungkin dengan cara keras itu ambisi kita terpenuhi, hasrat kita terpuaskan. Di usia golden age itu, wah sang anak mungkin sudah jago membaca, jago menulis, bahkan mungkin sudah menghafal beberapa ayat Al-Quran dan sebagainya. Padahal usianya masih belum sampai 7 tahun. Dimana dalam sabda baginda Nabi SAW tadi, di usia 7 tahun itulah baru diselenggarakan proses pendidikan dan pengajaran oleh orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, proses pendidikan dan pengajaran yang disengaja oleh orang tua di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita setelah ngaji-ngaji Al-Quran, kita memperdengarkan materi-materi yang baik, kita memberikan teladan dan contoh yang baik, nah ini seharusnya yang dilakukan. Tapi tidak memberikan pengajaran. Ya kalau kita pengen anak hafal Quran, ya sudah setel ngaji-ngaji Al-Quran. Tapi bukan mengajarkannya untuk menghafal Al-Quran. Beda ya Bapak Ibu. Kalau ingin mengajarkan serius anak-anak itu untuk hafal Al-Quran, nah itu kata Nabi tadi usia 7 tahun. Di usia golden age, ya kita fasilitasi aja, kita perdengarkan saja, kita menjadi panutan dan teladan yang baik, dan sekaligus kita menjadi pemerhati dan pengawas bagi pergerakan anak-anak kita di usia golden age itu. Jadi jangan sampai ada kemarahan di usia golden age itu. Dia mungkin cerdas secara intelektual, tetapi karena ada kemarahan di batin, kecerdasan emosionalnya, juga kecerdasan spiritualnya akan terancam. Pintar secara intelektual, tapi tidak punya ekspresi, tapi tidak bisa bergaul dengan teman sebaya, karena dia melampaui usianya. Dia cerdas sebelum saatnya, akibat karena orang tuanya terlalu terburu-buru untuk mengajarkan. Jadi kalau kita punya ambisi, tekan dulu ya Bapak Ibu, sabar. Nanti ketika anak usia 7 tahun barulah kita terapkan pendidikan melalui proses pengajaran, melalui perintah-perintah, dan nanti di usia 10 tahun baru tegakkan hukuman dalam proses pendidikan dan pembinaan itu. Untuk menguatkan pengertian kita, agaknya kita perlu mengambil contoh dari fenomena yang benar-benar terjadi. Fenomena ini pun pernah terjadi di lingkungan kita ya Bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak, itu menurut orang sekampung, itu anak nakal sekali. Maka para orang tua melarang anak-anak mereka untuk bergaul dengan anak itu. Jadi ketika kita melihat anak itu, kayak di dalam diri anak itu ada aura negatif yang sangat kuat. Seharusnya kita itu peduli, sayang sama anak kecil itu ya di usia golden age. Tapi kalau melihat anak itu, bawaannya tuh hawanya panas, bawaannya kayak pengen marah, nggak suka gitu. Nah kenapa hal ini terjadi? Ternyata anak ini mengalami broken home. Orang tuanya bercerai, sehingga anak ini dididik oleh ibunya. Dan ibunya itu karena mungkin tekanan sebagai seorang single parent, main jeler aja, main pukul aja anak itu, terlalu mudah memarahi anak itu. Karena kemarahan-kemarahan itu, sang anak itu pun memendam memori kemarahan yang sangat besar di batin bawah sadarnya, sehingga batinnya itu memancarkan energi negatif, aura negatif. Nah karena itulah kalau ada orang yang melihat anak itu, bawaannya itu tidak suka karena dipengaruhi oleh batin dengan memori negatif di dalamnya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau di rumah kita punya anak, bawaannya kesel aja sama anak itu, hati-hati di situ ya Bapak Ibu sekalian. Itu karena anak itu sudah menyimpan memori kemarahan di dalam batinnya. Maka hati-hati kalau kita ketarik oleh magnet hati anak itu, kita akan marah sama dia. Padahal yang menanam memori kemarahan di batin itu kita kadang-kadang sebagai orang tua. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah termasuk kita, orang-orang dewasa. Coba kita perhatikan kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita lebih dekat dengan kekecewaan atau kebahagiaan? Jadi kadang-kadang kita masih membawa memori kemarahan dari masa lalu itu ke dalam kehidupan kita yang sekarang. Kok dia bahagia ya? Hidupnya mudah, hidupnya menyenangkan. Mungkin di masa lalu orang tuanya cerdas mendidiknya, mendidik sesuai dengan usia anaknya itu, tidak hanyut dengan ambisinya di dalam pendidikan anak itu. Maka anaknya itu berkembang secara wajar, anaknya itu berkembang mengalir sesuai dengan sunnatullah. Maka kehidupannya setelah dewasanya menjadi penuh dengan kebahagiaan. Nah sebagian orang lain karena mungkin di masa lalu penuh dengan tekanan, kemarahan, menjadi ambisius, terus menerus dikendali oleh ambisi bawah sadarnya, menjadi sangat serakah. Walaupun serakah dalam bidang kebaikan, itu tetap saja karena dikendalikan oleh
oleh memori kemarahan di batin bawah sadarnya itu. Dan cara seperti ini tidak akan memberikan kebahagiaan. Makanya kalau kita orang-orang yang sudah dewasa sekarang ini masih merasa belum bahagia, masih susah, masih dekat dengan penderitaan, bisa jadi karena pengaruh negatif dari masa lalu yang terbawa ke kehidupan yang sekarang. Ya mungkin orang tuanya dulu terlalu galak, mendidik dengan penuh tekanan dan paksaan, sehingga anak tumbuh dengan kemarahan, menjadi ambisius, menjadi serakah, dan dia susah untuk mendapatkan kebahagiaannya. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, tolong jangan disalahpahami di sini ya Bapak Ibu sekalian. Saya cerita di sini jangan disalahartikan. Wah, ini gara-gara bapak nih saya jadi begini sekarang. Gara-gara ayah nih saya jadi kacau hidup saya sekarang ini. Gara-gara orang tua saya nih saya jadi susah berhasil di dalam kehidupan ini. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Saya ceritakan hal ini adalah untuk menjelaskan akar-akar kegagalan kita, akar-akar penderitaan hidup kita. Agar apa? Agar kita mengetahui sebab utamanya itu, ilatnya. Oh, gara-gara itu toh saya susah, saya menderita. Nah, kemudian setelah mengetahuinya, terus apa yang akan kita lakukan? Yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus membersihkannya. Jadi bukan menambah sampah, marah ke orang tua, marah ke pendidik kita di masa lalu, marah kepada teman-teman kita, dan lain sebagainya. Tidak ada untungnya. Justru cara ini menambah kemarahan di batin. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Makin bertambah kemarahan itu kalau kita menyelesaikan masalah dengan marah. Maka setelah kita mengetahui sumber-sumber sampah batin kita itu, ya karena kita sudah punya alatnya, yaitu zikir kepada Allah, maka kita harus menggiatkan zikir kepada Allah untuk membuang sampah-sampah batin masa lalu itu. Kita harus mencabut akar-akar sifat jelek kita itu langsung dari dalam batin bawah sadar. Nah, bagaimana prosesnya itu sudah sedikit saya jelaskan secara lebih lengkap di tahapan trauma healing ya Bapak Ibu, yaitu di video saya sebelumnya. Bagaimana cara kita membersihkan sampah-sampah batin masa lalu ini, terutama sampah-sampah trauma, sampah-sampah yang sempat masuk ke dalam batin bawah sadar kita ketika usia kita masih kanak-kanak, yaitu di usia golden age. Hanya dengan zikir kepada Allah kita bisa membebaskan batin kita dari memori-memori negatif masa lalu. Dengan zikir kepada Allah kita bisa mencabut akar-akar sifat-sifat jelek kita itu. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzamil mukarram من guru agung para sahabat Nabi Sayyidi Syekh Muhammad Sahib al-Fatah Jahlifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.